Halo Sobat Oleh, saya akan membahas tryout ke-8 untuk pelajaran fisika. Mari kita mulai dengan soal nomor 16. Berikut ini yang merupakan satuan dari besaran pokok. Tentu kalian masih ingat apa saja yang disebut dengan besaran pokok dan besaran turunan. Mari kita lihat masing-masing option. Option A, kilogram adalah satuan besaran pokok dari massa. Joule adalah satuan besaran turunan dari energi atau usaha. Jadi pilihan A salah. Karena yang ditanya adalah satuan dari besaran pokok seluruhnya. Option B, gram adalah satuan besaran pokok dari massa. Benar. Reaumur adalah satuan besaran pokok dari suhu. Benar. Dan jam adalah satuan besaran pokok dari waktu. Semuanya benar. Jadi pilihan yang benar, yang tepat adalah B. Kita lanjutkan dengan nomor 17. Suatu bentuk persamaan dituliskan C sama dengan tau dikali omega, di mana tau adalah momen gaya dan omega adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. Maka nama besaran dan dimensi dari C. Perhatikan pembahasannya. C sama dengan momen gaya dikali frekuensi sudut. Seperti kalian ketahui, rumus untuk momen gaya adalah gaya dikali lengan momennya dikali omega. R kali omega, R kali kecepatan sudut itu adalah rumus untuk kecepatan linier dari suatu benda yang bergerak melingkar beraturan. Salah satu rumus gaya adalah massa kali percepatan. Satuan dari massa adalah kilogram, satuan dari percepatan meter per second kuadrat, satuan kecepatan adalah meter per second. Sehingga dimensi dari C adalah M L kuadrat T min 3. Ini adalah satuan atau dimensi untuk besaran daya. Jadi C itu adalah besaran daya dengan dimensinya mL kuadrat T min 3. Jawaban yang tepat adalah E. Cukup jelas? Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 18. Sebuah kereta api dengan panjang 100 meter bergerak dengan kelajuan tetap 72 km per jam. Akan memasuki terowongan sepanjang 0,5 km atau 500 meter. Waktu yang diperlukan kereta api untuk melewati terowongan tersebut adalah, biasakan kalian sketsa ketika membaca soal fisika. Misalkan ini adalah kereta apinya, panjangnya adalah 100 meter, kemudian masuk ke dalam sebuah terowongan, misalkan seperti ini terowongannya. Panjang terowongannya adalah 500 meter. Kecepatan kereta api 72 km per jam, kita ubah ke meter per second. Kilometer ke meter 1000. Jam ke second ada 3600, 1000 dibagi 3600 diperkecil menjadi 5/18, sehingga kecepatannya adalah 20 meter per second. Kereta api dikatakan dia melewati terowongan ketika ujung belakang dari kereta api itu sudah melewati terowongan. Jadi, jarak total yang ditempuh oleh kereta api adalah 500 tambah 100, 600 meter. Sehingga waktu kereta api melewati terowongan adalah T sama dengan S
Jarak dibagi kecepatan, 600 dibagi 20 meter per second sama dengan 30 second. Nomor 19. Sebuah mobil bergerak lurus seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut. Untuk interval waktu antara 0 sampai 10 second, perpindahan dan percepatan rata-rata mobil adalah, perhatikan grafik kecepatan terhadap waktu. Mencari perpindahan dari grafik kecepatan terhadap waktu, itu kalian masih ingat, adalah dengan menghitung luas grafik tersebut. Karena di soal yang ditanyakan adalah perpindahan dari antara T0 sampai 10 second, maka yang didapat bentuk grafiknya adalah trapesium. Sehingga perpindahan yang ditempuh oleh mobil itu adalah sama dengan luas dari trapesium. Luas trapesium adalah setengah jumlah sisi sejajar 10 ditambah 10 kurang 4, 6 dikali tingginya 20. Didapatkan perpindahannya adalah 160 meter. Kemudian ditanyakan juga percepatan rata-rata. Rumus percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Perubahan kecepatan akhir dikurangi kecepatan mula-mula bagi T2 min T1. Kecepatan akhir, kecepatan pada T10 second adalah 20. Kecepatan mula-mulanya adalah 0. T2 10 dikurang 0, jadi percepatan rata-rata sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Cukup jelas? Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 20. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara sudut elevasi θ terhadap jarak mendatar X dari gerak parabola sebuah peluru. Oke. Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan berikut benar kecuali A. Jarak mendatar X paling maksimum peluru diperoleh ketika harga θ 45 derajat. Oke, perhatikan sketsanya. Ini adalah gerak parabola. Benda bergerak dengan sudut elevasi θ, kecepatan mula-mulanya V0, lintasannya berbentuk parabola. Jarak mendatar X, gerak parabola adalah ini. Rumus untuk X, kalian masih ingat? V0 kuadrat sin 2θ per G, kecepatan gravitasinya. Oke, kita bahas satu persatu. Option A dulu. Jarak mendatar X maksimum ya, diperoleh ketika harga θ, kita lihat, X maksimum dicapai ketika nilai sin 2θ-nya sama dengan 1. Sin berapakah yang 1? Ya, sin 90 derajat. Jadi, θ-nya adalah 45 derajat. Jadi, supaya jarak mendatar X paling maksimum, sudut elevasinya adalah 45 derajat. Option A benar. Yang kita cari adalah pernyataan yang salah. Kita lihat option yang B. Akan didapatkan jarak mendatar X yang sama dari dua sudut elevasi peluru yang berbeda jika jumlah kedua sudut tersebut
adalah 90 derajat. Jadi X1 sama dengan X2. X1 V0 kuadrat sin kuadrat theta 1 per G. X2 V0 kuadrat sin 2 theta 2 per G. Kita coret V0 kuadratnya. G-nya juga kita coret. Didapatkan sin 2 theta 1 sama dengan sin 2 theta 2. Sama dengan 2 theta 1 sama dengan 180 dikurang 2 theta 2. Ini adalah sin positif ketika di kuadran yang kedua. Didapatkan 2 theta 1 tambah 2 theta 2 sama dengan 180 derajat. Theta 1 tambah theta 2 sama dengan 90 derajat. Jadi, untuk mendapatkan jarak mendatar X yang sama dari dua sudut elevasi peluru yang berbeda, itu terjadi ketika jumlah theta 1 dan tambah theta 2 sama dengan 90 derajat. Pernyataan B juga benar. Sekarang lihat option yang C. Jarak mendatar X peluru bergantung pada kecepatan awal, V0, dan sudut elevasi theta. Benar. Karena rumusnya X tadi, V0 kuadrat sin 2 theta per G. Pernyataan C benar. D. Pada sudut 90 derajat didapatkan jarak mendatar X minimum. Ini juga benar. Karena ketika tetanya 90 derajat, maka X-nya V0 kuadrat sin 180 adalah 0. X-nya adalah 0. Minimum. Pernyataan yang E. Jarak mendatar X peluru tidak bergantung pada percepatan gravitasi G. Jelas salah. Jadi pernyataan yang salah adalah E. Oke, kita lanjutkan nomor 21. Sebuah benda bermassa 2 kg, masanya 2 kg, bergerak mendatar dengan kecepatan awal V0-nya 3,5 meter per second. Kemudian benda mendapat gaya F seperti ditunjukkan pada grafik berikut. Berdasarkan grafik tersebut, maka impuls yang dialami benda dalam selang waktu T0 second sampai T4 second adalah impuls adalah perubahan momentum. Dari grafik F gaya terhadap waktu, maka impuls didapatkan dari luas grafik tersebut. Di sini dikatakan berapakah impuls pada waktu T0 sampai 4. Dari T0 sampai 1 second tidak ada luasannya. Dari 1 sampai 3 kita dapatkan luasan segitiga, sebut L1. Dari 3 sampai 4 luasan segitiga juga. Jadi impuls sama dengan luas 1 tambah luas 2. Luas yang pertama setengah alasnya 3 kurang 1, 2 dikali tingginya 10. Luasan yang kedua adalah setengah alasnya 4 kurang 3, 1 dikali negatif 10. 10 dikurang 5. Jadi impulsnya adalah 5 Newton second. Jawabannya adalah B. Oke, selanjutnya nomor 22 dari soal nomor 21. Dari soal nomor 21, maka energi kinetik benda pada T4 second adalah, masih ingat rumus energi kinetik? Setengah mv kuadrat. Yang ditanya energi kinetik pada saat T-nya 4 second. Dari soal kita ketahui bahwa massa benda adalah 2 kg, kecepatan mula-mulanya 3,5 meter per second. Nah, kita harus cari dulu, lalu impulsnya juga sudah kita dapat 5 Newton second. Kita harus cari dulu berapa kecepatan akhir, yaitu pada waktu T 4 second.
Impuls tadi adalah rumusnya perubahan momentum. Massa dikali kecepatan akhir dikurang kecepatan mula-mula. Impulsnya 5, massanya 2 kilo, kecepatan akhir pada 4 second kita cari, kecepatan mula-mula 3,5. 5 dibagi 2, 2,5. PT min 3,5, sehingga kecepatan PT-nya 6 meter per second. Maka energi kinetiknya adalah setengah kali M 2 kilo kali 6 kuadrat. 36 Joule. Jawabannya C. Jelas? Kita lanjutkan soal nomor 23. Sebuah silinder bermassa M dengan jari-jari R akan menaiki anak tangga yang memiliki ketinggian H. Jika besar gaya dorong F diberikan pada puncak silinder, maka besar gaya normal yang dialami silinder dari lantai. Oke, saya gambar lagi. Silinder ini adalah anak tangganya, tingginya adalah H, pusat silinder itu titik M, lalu ada sebuah gaya dorong F, kalian harus gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada silinder. Karena dia punya massa M, tentu dia punya gaya berat. W. M kali G. Kemudian karena silinder bersentuhan dengan lantai, maka ada gaya normalnya. Ini yang ditanya, besar gaya normal. N. Jangan lupa silinder juga bersentuhan dengan anak tangga, sehingga tentu ada gaya normal juga. Kasih nama titik A, berarti ini adalah NA. Untuk menghitung gaya normal N, karena silinder dalam keadaan setimbang, maka berlaku sigma momen gaya sama dengan 0. Kita pilih porosnya adalah titik A, supaya NA sama dengan 0. Karena NA tidak ditanya. Masih ingat perjanjian tandanya? Jikalau momen gaya berputar searah putaran silinder, maka bertanda positif. Gaya yang mana saja yang menimbulkan torsi pada silinder? Gaya F terhadap titik A, dia berputar searah putaran silinder atau searah jarum jam, jadi bertanda positif. Jarak F terhadap titik A adalah, kita tarik garis kerja gaya F, titik A. Nah, ini adalah, perhatikan, jari-jari silinder 2R dikurangi H. Jadi ini adalah 2R min H. Kemudian jarak gaya yang menimbulkan torsi juga adalah gaya normal. Terhadap titik A, dia berputar searah jarum jam juga. Jarak tegak lurus garis kerja gaya N terhadap A kita tarik. Kita beri nama ini adalah X. Lalu gaya berat terhadap A berputar berlawanan putaran silinder atau berlawanan jarum jam, bertanda negatif. Jarak garis kerja W terhadap A juga adalah X. Saya akan plot segitiga AM sini, ini. Kita dapat bentuk segitiga. Ini titik A, ini titik pusat silinder. Perhatikan bahwa dari M ke sini adalah M ke alas ini adalah R, ini H, jadi ini adalah R min H. H ke M adalah jari-jari silinder.
Maka X sama dengan Pitagoras akar R kuadrat dikurang R min H kuadrat. R kuadrat dikurang R kuadrat min 2RH plus H kuadrat. R kuadrat min R kuadrat habis. Min kali min 2RH min H kuadrat. Keluarkan H-nya, akar H dalam kurung 2R min H. Kita lanjutkan kepada sigma torsi terhadap titik A sama dengan 0. F dikali 2R min H ditambah N dikali X dikurang W dikali X juga sama dengan 0. Maka N sama dengan NX sama dengan W dikali X dikurang F dikali 2R min H. N sama dengan W min F dikali 2R min H per X. X-nya adalah akar H dikali 2R min H. Jadi gaya norma N sama dengan W itu adalah MG min F akar 2R min H kuadrat per 2R min H. H kali 2R min H. Coret. Maka didapatkan N sama dengan M kali G min F akar 2R min H per H. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, cukup jelas? Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 24. 3 buah bola pejal yang bermassa sama digantung oleh tali ringan seperti pada gambar berikut. Ketika bola paling kanan, saya beri nama bola pertama, ini bola kedua, bola ketiga, disimpangkan sebesar θ, maka ketinggian yang dicapai bola paling kiri atau bola yang ketiga ini, jika tumbukan antara bola bersifat lenting sempurna. Perhatikan pembahasannya. Saya gambar lagi, ini adalah bola yang paling kiri, bola yang ketiga. Ini bola yang tengah, bola kedua. Dan ini adalah bola paling kanan, bola yang pertama, disimpangkan sejauh θ dengan ketinggian H. Dia akan mengayun, menumbuk bola kedua. Dikatakan dalam soal, massa ketiga bola ini sama. Dan tumbukan antar bola bersifat lenting sempurna. Kalian ingat bahwa tumbukan lenting sempurna tidak ada energi yang hilang. Energi kinetik delta EK sama dengan 0. Artinya ketika bola pertama menumbuk bola kedua, maka energi kinetik bola pertama akan diteruskan atau diserap dan diteruskan oleh bola kedua seluruhnya dengan besar yang sama. Kemudian bola kedua bertumbukan dengan bola ketiga dan tumbukannya lenting sempurna. Akibatnya bola ketiga akan menyerap seluruh energi kinetik dari bola kedua sehingga bola ketiga akan mengayun juga dengan ketinggian yang sama dengan bola pertama.
yaitu H. Jadi jawabannya adalah D. Oke, cukup jelas? Kita lanjutkan nomor 25. Pernyataan berikut berkaitan dengan perubahan wujud zat adalah A. Ketika zat cair membeku. Zat cair membeku. Cairan tersebut melepas energi panas ke lingkungan sekitar. Jadi ini soal tentang perubahan wujud zat. Oke, saya beri contoh. Misalkan ada es bersuhu min 10 derajat Celcius, berwujud es, menerima kalor, sehingga suhunya naik menjadi 0 derajat Celcius, tapi wujudnya tetap es, kemudian menerima kalor lagi, mencair dengan suhu tetap, tapi wujudnya yang berubah menjadi air, menerima kalor lagi, sehingga menaik suhunya menjadi 100 derajat Celcius, tapi wujudnya tetap. Menerima kalor lagi, menyerap kalor lagi, suhunya tetap, wujudnya yang berubah menjadi uap air. Jadi ketika zat itu mengalami perubahan suhu, wujudnya tetap. Tapi ketika zat itu suhunya tetap, wujudnya yang berubah. Apa yang terjadi ketika zat padat, es, meleleh, melebur, atau mencair menjadi zat cair? Tentu dia harus menyerap energi panas atau energi kalor dari sekitarnya. Demikian juga apa yang terjadi ketika zat cair menjadi gas atau air menjadi uap air. Dia juga harus, zat cair itu juga harus menyerap kalor dari lingkungannya. Peristiwa sebaliknya terjadi ketika zat cair membeku menjadi zat padat, air menjadi es, maka dia harus melepaskan kalor atau energi kalor ke lingkungan sekitarnya. Hal yang sama, uap air menjadi air, zat itu harus melepaskan kalor, energi kalor ke lingkungan sekitarnya. Jadi kembali ke nomor 25, ketika zat cair membeku, cairan tersebut melepas energi panas ke lingkungan sekitarnya adalah tepat sekali. Jawaban nomor 25 adalah A. Selanjutnya nomor 26. Sebuah kubus dengan rusuk 10 cm diisi penuh dengan air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik seperti gambar berikut. Besar gaya hidrostatis yang dialami dinding BCGF adalah, oke, perhatikan pembahasannya. Misalkan ini adalah kubus. Kubus ini diisi penuh dengan air. Diisi penuh dengan air. Yang ditanya adalah gaya hidrostatis yang dialami oleh bidang BCGF. Gaya hidrostatis adalah tekanan hidrostatis dikali luas bidang tekannya. Sedangkan rumus tekanan hidrostatis, tekanan di dalam zat cair yang diam, adalah rho zat cair, dalam hal ini rho air, dikali percepatan gravitasi, dikali kedalamannya, H. Mari kita hitung tekanan hidrostatisnya terlebih dahulu. Rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasi adalah 10. H, karena yang ditanya adalah tekanan hidrostatis atau gaya hidrostatis bidang BCGF. Kita buat dulu perpotongan bidang BCGF.
maka H itu diukur dari permukaan air ke titik potong dari bidang BCGF. Rusuknya adalah 10 cm. Sehingga H adalah 5 cm. 1000 kali 10 kali 5 cm adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Didapatkan 500 Pascal. Maka tekanan gaya hidrostatisnya adalah tekanan hidrostatis dikali A. Luas BCGF adalah 10 kali 10, 100 cm persegi. Atau 10 pangkat min 2 meter persegi. Didapatkan gaya hidrostatis adalah 5 Newton. Jawabannya adalah B. Oke, cukup jelas? Lanjutkan ya, Sobat RB, Sobat Oleh. Nomor 27. Satu mol gas ideal mengalami proses kuasi-statik dari keadaan A ke keadaan B. Grafik suhu gas T terhadap V pangkat min 1 ditunjukkan pada gambar. Dari grafik ini, carilah grafik hubungan antara temperatur T terhadap tekanan P yang mungkin. Oke, perhatikan pembahasannya. 1 mol gas ideal, jadi N-nya sama dengan 1, mengalami proses kuasi-statik. Proses kuasi-statik itu adalah proses statik semu, di mana suatu sistem seolah-olah statis, tapi sebenarnya bergerak secara perlahan. Nah, kita akan membuat tabel terlebih dahulu dari grafik T terhadap V pangkat min 1. Ini proses titik A, ini B. Ini suhunya, dan ini adalah V pangkat min 1. Suhu pada keadaan A adalah 800 Kelvin. Suhu pada keadaan B adalah 500 Kelvin. V pangkat min 1-nya 0,125 pada keadaan A dan 0,2 pada keadaan B. Kalian tentu masih ingat rumus persamaan gas ideal. Ya, P, V, nRT. P sama dengan nRT per V. N-nya adalah 1 mol. R konstanta gas umum. Jadi P itu berbanding lurus dengan T dikali V pangkat min 1. Jadi P sama dengan T kali V pangkat min 1. Kita dapatkan nilai P untuk keadaan A 800 dikali 0,125 adalah 100 Pascal. Keadaan B 500 kali 0,2 juga adalah 100 Pascal. Jadi ketika suhunya berubah, tekanannya konstan. Maka grafik T terhadap P didapatkan berupa garis vertikal. Oke, cukup jelas? Jadi jawabannya adalah, kita lihat, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 28. Sebuah baterai bertegangan V dihubungkan dengan dua plat konduktor plat sejajar, keping 1 dan keping 2. Selanjutnya pertanyaannya, jika kemudian di tengah-tengah plat konduktor tersebut diletakkan sebuah elektron, maka apa yang akan terjadi dengan elektron? Oke, perhatikan penjelasannya. Ada keping konduktor 1
dihubungkan dengan baterai pada kutub positif baterai. Yang atas berarti bermuatan positif. Keping yang kedua, keping bawah, itu dihubungkan dengan kutub negatif baterai. Jadi bermuatan negatif. Kemudian ada sebuah elektron diletakkan di antara kedua plat konduktor tersebut. Elektron bermuatan negatif. Apa yang terjadi? Maka elektron akan mengalami gaya tarik oleh keping atas yang bermuatan positif dan gaya tolak oleh keping bawah yang bermuatan negatif, sehingga elektron akan bergerak ke atas. Tentunya bergerak dipercepat. Percepatannya F sama dengan M kali A. F gaya listrik, gaya Coulombnya adalah E medan listrik kali muatan elektron, sehingga percepatannya adalah E kali Q per M. Jadi jawabannya adalah C. Elektron akan bergerak dipercepat menuju keping 1. Soal nomor 29. Sebuah logam reflektor, logam pemantul, pada lampu sorot memiliki jari-jari kelengkungan 6 cm. Jari-jari kelengkungan itu adalah R. Di manakah lampu harus diletakkan agar sinar lampu dipantulkan oleh logam reflektor berupa berkas sinar-sinar sejajar? Logam reflektor berfungsi sebagai cermin pemantul. Dalam hal ini seperti cermin cekung. Jari-jari kelengkungannya 6 cm. Fokusnya adalah setengah dari jari-jari. Setengah kali 6, 3 cm. Lalu di soal dikatakan bahwa sinar lampu dipantulkan oleh logam reflektor berupa berkas-berkas sinar sejajar. Artinya, bayangannya ada di jauh tak terhingga. S-aksennya tak terhingga. Yang ditanya di manakah lampu harus diletakkan. Berarti yang ditanya lampu itu sebagai benda, S-nya. Masih ingat rumus untuk cermin? Cermin cekung? 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Masukkan angkanya 1/3, 1/S ditambah 1/hingga. 1/hingga adalah 0, sehingga 1/S sama dengan 1/3. Maka S, yaitu letak lampu reflektor, adalah 3 cm. Jawabannya adalah E. Oke? Nomor 30. Seberkas sinar gamma diarahkan pada suatu zat yang memiliki ketebalan 6 cm. Setelah keluar dari zat tersebut, intensitas sinar tinggal 12,5% dari intensitas mula-mula. Maka berapakah nilai HVL zat tersebut? Oke, perhatikan. Zat ini memiliki ketebalan 6 cm. Ketebalan itu adalah X. Kemudian ada sinar gamma ditembakkan, diarahkan pada zat tersebut. Memiliki intensitas mula-mula I0. Setelah melewati zat tersebut, intensitasnya menjadi 12,5% dari intensitas mula-mula. Nilai HVL. HVL adalah half value layer. Ketebalan lapisan yang membuat intensitas sinar menjadi tinggal setengahnya. Rumusnya I sama dengan I0 dikali setengah pangkat X per HVL. Kita masukkan angkanya. I-nya adalah 12,5/100 I. Mula-mula setengah 6 per HVL. Di mula-mulanya kita coret.
12,5/100 adalah 1/8. 1/8 adalah setengah pangkat 3. Maka didapatkan 6/HVL sama dengan 3. HVL-nya, tebalan lapisannya adalah 2 cm. Jadi jawabannya adalah A. Oke, Sobat Oleh, cukup jelas? Sampai berjumpa di pembahasan tryout berikutnya.